Bang Lydia? Adrian rekaman itu tidak lagi kan? Siapa yang tidak masuk? Cuma Farza? Siva. Farza sama Siva? Oke. Hari ini sebelum memulai pembelajaran, semuanya sudah siap untuk ikut pembelajaran pada hari ini? Sudah. Semuanya sehat? Sudah sarapan? Ya. Pemikirannya sudah cemerlang belum ya untuk nangkap pembelajaran pada hari ini? Bisa belajar dengan baik? Kondusif? Oke. Kita sudah belajar bab 4 mengenai apa? Asuransi syariah. Sekarang kita masuk di bab 5. Hari ini kita akan membahas mengenai kisi-kisi soal yang akan dibahas di UAS nanti. Bisa disimak pembelajarannya? Oke. Seperti yang kita kontrakkan di awal sebelum Ibu masuk ke kelas ini, di awal sekali, jika Ibu bicara, kalian diam. Jadi disimak apa yang Ibu sampaikan. Kalau ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan kembali. Mengerti? Oke, kita langsung mengulas di pembelajaran bab 4 mengenai asuransi syariah. Kemarin itu kan sudah dibagi per kelompok itu ya. Ada yang membahas mengenai asuransi syariah, koperasi syariah, bank syariah. Jadi semuanya udah dibahas di minggu lalu di kelompoknya masing-masing. Ada yang masih ingat rukun-rukun dari asuransi syariah yang dibahas oleh kelompok 1? Coba dicek ulang. Rukun dari asuransi syariah yang kafil, makful bi, yang ada di PPT kemarin. Siapa yang kelompok 1? Mana lagi? Cuma sendiri. Nah, apa tuh rukun dari asuransi syariah? Apa itu rukun dari asuransi syariah? Nah, nampak tuh nggak belajar, nggak nyimak, cuman buat PPT. Setelah buat PPT ditampilkan, setelah itu selesai. Gimana mau jawab soal UASnya? Itu nanti mengenai asuransi syariah itu ada sekitar 5 butir soal. Di bab 5 itu juga ada sekitar 5 butir soal. Cari dulu mengenai rukun. Rukun dari asuransi syariah itu ada 4. Yang pertama itu kafil, yang kedua itu makful bi, yang ketiga makfulah, dan yang keempat makful anhu. Ibu catat atau Ibu dikte? Catat. Rukunnya itu yang pertama tadi kafil, yang kedua itu ada makful bi, yang ketiga ada makfulah, dan yang keempat makful anhu. Nah, ini ada 4 rukun dari asuransi syariah. Contoh soalnya nanti itu mungkin gini.
Misal, ibu ini adalah pemilik koperasi. Ibu pemilik koperasi ya, ini kita membahas mengenai koperasi syariah. Ibu adalah pemilik koperasi. Sedangkan si ketua kelas itu brilian, dia mau mengambil sesuatu dari koperasi itu dengan membayar uang, tetapi hak semuanya itu tidak penuh punya brilian, tetapi punya ibu. Kayak sistem sewa. Tahu sistem sewa? Dia memberikan tapi uangnya penuh. Bisa dikatakan seperti sistem sewa atau sistem pinjam meminjam di koperasi. Barang itu tetap milik ibu, tetapi juga milik brilian, brilian, tetapi bukan seutuhnya milik dia, tetapi dia membayar uang dari yang ia gunakan atau yang dia pakai. Itu namanya mudharabah. Orang si brilian ini tadi namanya mudharabah. Sikap pelaku ini tadi namanya mudharabah. Itu sudah dibahas di kelompok berapa tuh yang bahas tentang koperasi syariah? Siapa yang bahas tentang koperasi syariah kemarin? Kelompok berapa? Kelompok 3. Siapa kelompok 3? Siapa kelompok 3? Ada bahas tentang mudharabah kemarin? Ya. Nah gini ya, nanti soalnya contohnya gini. Misalkan salah satu contoh produk layanan koperasi syariah adalah usaha memindahkan hak pakai, hak guna atas suatu barang dengan membayar biaya tertentu, tetapi tidak sampai memindahkan hak milik atas barang tersebut. Nah, dalam istilah keuangan syariah itu, hal ini disebut dengan apa? Seperti yang dijelaskan tadi, ibu punya koperasi syariah, ibu punya barang, dan brilian itu mengambil hak atas barang tersebut, tetapi bukan hak sepenuhnya. Dan brilian membayar atas hak yang ia inginkan. Itu dinamakan dengan mudharabah. Boleh dicatat. Ini ya, ibu catat poin pentingnya. Barang, dia membayar, tetapi hak barang itu sepenuhnya bukan punya brilian. Itu namanya mudharabah. Kita lanjut mengulas lagi mengenai nah ini. Misalkan kita ambil contoh Anissa, mana Anissa? Anissa Dwi Ramadhani. Nah, si Anissa ini pemilik koperasi juga, pemilik usaha koperasi. Dan Farza nggak masuk kan? Farza ini si si pekerja yang ada di bank syariah. Nah, si Anissa meminjam uang dari bank syariah. Dan dia wajib untuk mengembalikannya atau tidak? Wajib, karena konsepnya Anissa itu meminjam uang kepada bank syariah. Tetapi
prinsip bagi hasil, bukan membayar saja tanpa bagi hasil. Misalkan dia membayar tuh, nanti tuh ada sistem bagi hasil juga yang Anissa dapatkan dari bank syariah tersebut. Nah, si Anissa ini tadi atau sistem dari hal yang kita maksudkan ini tadi, sistem bagi hasil ini tadi, itu dinamakan dengan mudarib. Mudarib itu sistem seperti bagi hasil, atau orang yang meminjam membayar pinjamannya lalu dia juga mendapatkan keuntungan bagi hasil. Itu dinamakan dengan mudarib. Oke, selanjutnya nanti itu ada soal seperti misalkan perhatikan ayat di bawah ini. Contoh, misalkan ada surat satu surat apa ya? Misal kita ambil contoh surah An-Nisa saja. Surah An-Nisa ayat 8 misalkan ada potongan surah. Nanti tuh ada yang digaris bawahi, maka kalian disuruh perhatikan apa arti dari surat yang digaris bawahi. Begitu. Ada yang digaris bawahi, lalu kalian mengartikan apa artinya dan di surah apa, ayat berapa. Nah, juga asuransi syariah ini kemarin dalil yang mendasari asuransi syariah ini kemarin apa? Surah apa? Al-Maidah ayat berapa? Al-Maidah ayat 2. Kenapa Al-Maidah ayat 2 itu dipilih menjadi dalil yang menguatkan bolehnya asuransi syariah? Karena apa? Karena sifat yang artinya saling tolong. Karena kan sifatnya asuransi syariah ini tolong menolong. Kita membayar, kita juga mendapatkan keuntungan dari sistem bagi hasil. Nah, jadi kenapa surah Al-Maidah ini dipilih sebagai rujukan penguat dari asuransi syariah? Karena sifat artinya itu memiliki makna saling tolong menolong. Nah, seperti itu nanti gambaran soal-soal yang ada di UAS mengenai asuransi syariah. Paham sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Enggak, dari bab 1 sampai bab 5. Itu dipelajari. Ada lagi mau ditanyakan mengenai bab 4 karena ini bab 4-nya sudah selesai. Kemarin untuk sumatif sudah ada ibu kasih soal. Itu penilaian sumatifnya cukup untuk 3 soal itu saja dari bab 4. Paham mengenai bab 4 mengenai asuransi? Kita telah membahas berapa topik mengenai asuransi. Ada berapa topik? Ada 3 topik. Benar. Apa aja? Asuransi syariah, yang kedua syariah, yang ketiga asuransi syariah. Dalil yang menguatkan dibolehkannya asuransi syariah itu Quran surah Al-Maidah ayat 2. Rukun dari asuransi syariah ada 4. Apa saja tolong sebutkan? Kafir, makbuli, makbulah, makbulan. Selanjutnya kita masuk ke materi bab 5. Di bab 5 mengenai meneladani. Nah, di bab 5 itu kan kita meneladani peran dan juga nanti ada masuknya Islam kan, dari ada apa tuh? Apa aja yang ada di sini? Tokoh Mekah, udah tuh teori Gujarat, teori Persia. Kita akan membahas sepintas saja mengenai bab 5. Yang lainnya boleh kalian baca di buku kalian masing-masing. Oke, baik. Pembahasan mengenai materi sudah selesai. Bab 4 dan bab 5 telah selesai. Minggu depan itu terakhir lagi ketemu sama ibu. 1 kali lagi ketemu. Setelah itu selesai. Nah, jadi seperti yang Kak Ibu sampaikan tadi, masalah dari mana kau tadi? Alah kamu.
Untuk penutupnya seperti ibu katakan tadi, untuk perempuan mahkota kita adalah apa? Jilbab. Jangan mau disemena-menakan sama cowok. Jangan mau tunduk sama laki-laki atau cowok. Yang boleh mengatur kita itu adalah donatur. Selain donatur tidak boleh mengatur. Jangan mau kece dengan lelaki yang baru kita kenal. Atau kita kenal misalnya Devi, kita langsung kece, nanti kalian hipnotis. Jangan sembarangan percaya sama orang. Tidak benar. Nanti halo dek atau halo bang. Buka jilbab dek, buka bang. Jangan, itu buyan. Itu namanya sikap yang bodoh. Tadi Brilian nanya, aku muat kita untuk apa? Belajar. Penyemangat sekolah. Kalau Ida pacaran kan? Penyemangatnya apa? Ingat orang tua. Ngaku. Ngaku Ida semangat. Lagi dulu beda konsep kalau duit tidak ada tuh. Kalau kita ingat orang tua, nah ingat orang tua di rumah. Orang tua di rumah kerjaannya banyak nah. Ada yang di kebun, ada yang apa? Apa pekerjaan rata-rata di sini orang tuanya? Perawat. Apa? Perawat. Nah itu besar tanggungannya kalau dia salah suntik. Iya kan? Kan perawat. Nah yang lain misalkan ada orang tuanya PN, atau dia kerja di pasar, atau ada yang di kebun. Ingat itu nak. Jangan, itu yang di belakang tuh ya dengar ibu tuh. Perhatikan ibu dulu. Apa kata ibu tadi kalau ibu berbicara kalian? Diam. Nah, diam. Mengerti. Mengerti. Nah itu dia mewakili mengerti. Nah jadi ingat orang tua Brilian. Ingat bagaimana dia mencari nafkah. Ingat bagaimana dia susah payah mencari uang untuk bayar SPP sekolah. Dan satu lagi yang perlu kalian ingat. Kalian belum mengasih apa-apa kepada kedua orang tua kalian. Kalian belum ada sumbangsi atau memberi bukti yang nyata ke orang tua kalian. Memang kalian ini sudah menghasilkan uang. Kalian itu mengeluarkan uang orang tua ada, belum menghasilkan uang. Jadi dipikir baik-baik, sekolah yang baik-baik, sekolah yang betul-betul, dengar omongan guru selagi itu baik, berteman yang baik. Jangan saling jangan jadi teman yang ingin menjatuhkan teman. Berprestasi di kelas boleh, karena nanti kan ada ranking 1, ada ranking 2, ada ranking 3. Boleh kita berpartisipasi dan boleh kita antusias untuk dapat ranking 1, 2, 3 atau 10 besar atau berapapun itu. Tetapi jangan menjatuhkan teman atau jangan menjatuhkan orang. Karena kita butuh manusia. Kita butuh manusia. Walaupun kita lahirnya itu dari rahim ibu, kita sendiri di sana, tetapi tanpa bantuan orang apakah kita bisa lahir? Tidak. Kita butuh bantuan orang untuk lahir di dunia. Kita mati pun perlu orang untuk menguburkan, menghafani, menyolati, semuanya bisa memandikan. Tidak mungkin mayat kita udah mati sendiri, umur sendiri, kapan sendiri, tidak mungkin kan? Yang kita butuhkan orang kan? Berarti kita butuh manusia. Teman sebangku butuh teman sebangkunya lagi. Misal penanya hilang, kamu bisa minta tolong pinjam. Atau pena kamu mungkin tiba-tiba jatuh ke sana, kamu nggak mungkin kan mau sini. Pasti kamu minta tolong pinjam. Iya kan minta tolong. Kalau mau pinjam uang, pasti pinjam uangnya ke teman. Tidak mungkin pinjam uangnya ke dukun. Atau tidak mungkin main saja kita jaga lirin. Ya kan? Butuh uang 2.000, jaga lirin kecilnya, enggak be? 2.000 pinjam lagi kawan sekelas. Ya tidak? Berarti masih butuh orang. Kalau pinjam itu dikembalikan. Nah, gunakanlah tadi itu yang syariah. Kalau pinjam barang orang, misal pinjam 2.000, balikkan 2.000. Jangan kalau itu pinjam enggak. Aku enggak dibalikan lebih, enggak dibalikan 3.000. Boleh kita kasih lebih, itu ikhlas dari kita sebagai
pelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan